Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri, perkenalkan saya Nino Giovanananto dengan NRP 31256000105 dari kelas 1D4 ITD. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan praktikum modul 5 dengan judul bekerja dengan shell dengan bash shell. Mungkin informasi sedikit, kalau mungkin tampilan layar agak berbeda karena ini saya masih menggunakan ini ya, laptop kakak saya karena laptop saya sendiri masih di servis, jadi kalau ada tampilannya agak beda ya mohon maaf. Oke, langsung aja di percobaan pertama. File bash profile dilanjutkan pada home directory yang dipakai user untuk login. Oke, jadi maksudnya ketika user login maka bash profile ini di execute gitu ya. Coba dulu LSA ini untuk list file yang ada di current directory. Yang A ini untuk melihat file hidden yang biasanya diawali dengan titik ya namanya. Kayak ini titik-titik. Untuk bash sendiri itu bash rc bash profile saya. Nggak ada bash profile. 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 Coba profile. Oh, ada. Oke. Seperti ini tampilannya .profile. Oh, ini .profile. Ini .profile. Ini tampilannya seperti ini .profile. Oke, setelah itu file bash logout akan dieksekusi saat sebelum logout. Oke, jadi ketika user logout, sebelum logout itu dieksekusi, maka file bash logout ini akan dieksekusi dulu, baru sesudahnya user bisa logout. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghapus temporary file atau job. Jadi kalau misal user lagi ngerjain job terus dia logout, otomatis semua job yang ada di sana itu bakal hilang, dibersihkan maksudnya, dibersihkan. Ini mungkin nyambung sama yang materi yang sebelumnya. Kalau yang comment slip dijadikan background proses, ini masih record kan ya? Ketika dijadikan background proses terus disuruh reboot, ketika terminalnya di close, maka bash logout ini akan tereksekusi dan menghapus semua job. Alhasil waktu udah reboot dan kita cek lagi jobnya udah hilang karena bash logout ini membersihkan job. Oke, lanjut ke percobaan kedua. Bash shell menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Oke, ceknya ada histori seperti ini. Ini karena saya cobanya di laptop saya yang baru saya install VM ya, jadi mungkin historinya masih dikit. Ini tadi saya coba-coba. Ini untuk historinya. Lalu berikut shell melakukan perintah berikut dan tekan enter baris baris. Oke, misal cd. Jadi ini untuk change directory, lalu ls l etc. L itu biar lengkap, etc. lsl. Oh, bukan lengkap, maksudnya lengkap kayak permisinya user di ID, terus tanggal pembuatannya seperti itu. Agak gimana ya? Oke lah. Itu ada lsl. Ini khusus di current directory. Kalau ini kan di root directory bagian file, bagian etc. Kalau yang ini di bagian current directory di home user. Terus who am I, username, lalu who.
Oke, untuk periksa apakah perintah ini ditambahkan pada history dapat menggunakan perintah history yang tadi. History. Ini perintah yang tadi kita pakai untuk memeriksa. Oh ini deh. Anda dapat memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas. Panah atas tinggal di panah atas ya untuk reload. Untuk reload perintah sebelumnya. Oke. Yang mudah menggunakan nomor pada perintah historia untuk Oke. Kita bisa kalau misal aku mau ngeran kode yang sebelumnya udah pernah di code, misalnya clear di 46, kita tinggal tulis saja tanda seru 46, maka otomatis dia bakal mengeksekusi kode itu 46 clear kan. Kalau kita history clear 82, kita ini lagi 82, kita history lagi dia. Oke. 82. Salah. 82. Nah, seperti itu. Anda dapat membatasi listing history untuk menampilkan hanya sejumlah perintah, misalnya history 5. Dia bakal ngambil 5 history paling bawah. Bisa dibilang 4 ya, karena termasuk perintah history ini sendiri. Ini mungkin lebih ke kayak tail gitu ya, comment tail. Anda dapat menghapus nomor tertentu. Oke, misal date. Kita tulis date itu, terus history. Cek dulu historinya. Oke, date ada di example ya. History date. Setelah itu nomor history. Kan kita mau ngedelete date ya, 90. Kita cek history lagi. Di sini date-nya hilang, tadi enggak history. Date-nya hilang. Nampilkan semua history dengan kata tertentu. History grep ls. Oke. History, untuk menampilkan history, grep ls itu mencari spesifik yang barisnya itu ada kata ls. Nah, ls ada ini. Biasanya ada lsa, root, l, dan lain sebagainya. Kita clear dulu. Menghapus list history. Sebentar. Jadi saya coba buka dulu history. ls. Clear. Oke, coba ini sebelumnya history masih ada. Coba history. Ya. Oke, coba history lagi. Oke, itu clear. Oke, history nomor 3 ya. Oke, clear. Anda bisa menggantikan string pada perintah history terus pada panjang, misalnya ketik menambahkan string pada apt update. Ini pakai alias, jadi alias itu kayak variabel gitu. Sudah apa? Nggak apa sudah ya udah. Kayak semacam variabel, dia itu bisa nge-execute comment pakai variabel itu gitu. Jadi itu gunanya alias. Apt install windows. Keluar teks itu. Oke, apt cat bin bash strings grep shell and was.
Oh, les kita bisa klik kanan. Nggak tahu apa itu. Oh. Oke, lanjut mengubah fitur history bash. Bash shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. Akan menyimpan file bash history, menyimpan file history. Oke, jadi history di sini, semua history di sini itu disimpan di file yang namanya bash.history. Jadi kenapa dia bisa ngulut semuanya. Berapa baris pada file bash history dengan tail dan tekan enter. Oke, tail bash history. Ini oh yang tadi ya, untuk cek logo ini bash history. Emang kan masih belum up to date ya sama history yang tadi ya. Jadi oke. Ketik history, tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tail. Coba history, akan terlihat baris perintah terakhir adalah history, ya, baris terakhir history dan sebelumnya adalah tail history. Benar. Perintah history bersifat up to date karena disimpan pada memori sistem history. Oke, nanti perintah echo ini perintah saya, perintah saya terus history. Up to date, ada echo-nya di sini. Salah, bukan itu echo ini. Tapi kalau kita coba acak tail.bash history, dia masih ngestak di sudo. Oke, harusnya kan ada ini ya, echo dan history. Mana tadi? Loh, mana tadi? Ini. Nah, ini. Oke, isi bash history belum terupdate. Untuk kita lakukan historia. Oke, coba tail bash history. Itu dia. Langsung up to date. Oke. Oke. Nah, ketik history last untuk melihat perintah history terakhir pada screen. Oke, history last untuk melihat history terakhir pada baris terakhir pada history. Oke. Selanjutnya spesial untuk file lebih banyak lagi. Masa spesial. Oke, selanjutnya untuk melihat berapa banyak perintah history yang ada pada file, ketik berikut dan ngecek berapa banyak file. Berapa banyak perintah. WC L itu line, which itu kan ada, kalau nggak salah itu ada word, berapa kata, terus berapa baris dan berapa karakter. Kalau L itu spesifik ke line atau baris, berarti lebih fokus ke berapa perintah ya. WC L bash history 78. Oke, 78. Ya. Get bash history. Well, banyak sih mas history. Nggak salah ada option buat ini masih kan. Iya, 78. Oke, jadi ini tuh buat ngasih nomor-nomor di depannya. Oke, bener 8.
Untuk melihat berapa data. Oh, ini outputnya ya? Contoh output ya? Oh ya, ini contoh outputnya. Oh, ini aku di output di 8 basis story. Ini contoh output dari soalnya. Output menunjukkan bahwa 1000 perintah history pada history untuk melihat gangguan limit per his size. Set salah. Grab his size. Bisa 19.000. Oke. Kalau mau ngerubah kita tambahin aja his size mau berapa ke bus RC. Kenapa ada satu di situ? Coba aku bisa bentar. His size saluran 5.000 ke bus RC. Ini beneran, oh enggak, bukan ditimpa, sorry di append. Oke, coba set grab. Yap. Oh, ada underscore-nya. Nah, underscore-nya. Log out dan login kembali sebagai user yang sama, lihat pro his size. Oke. Kita ganti user dulu. Oke. Terus nggak pakai exit ya, oke. Langsung dengan, sorry. Oke. Set grab his size 5.000. Oke, kalau tadi kita coba kalau kita coba kan ada his size 1000 terus his size lagi 5.000. Kalau ini langsung 5.000. Oke. Gimana kalau kita balik ke awal? Ini balik ke awal kan ya? Set grab his size sama. Oh, sorry, beda. Nah, boleh kan? 11 ketikkan perintah history berapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada bus history meskipun yang diketikkan perintahnya sama. History, oke. History, kalau kita klik ini di line ke-29 perintahnya history. Kalau kita pakai komen yang sama, dia bakalan tetap nggak nambah. Ya udah enter lagi. Dia bakal tetap 29 karena nama filenya sama. Nama komennya sama. Oke, Anda dapat melakukan konfigurasi bus agar tidak menambah perintah jika perintah itu sama dengan sebelumnya. Ini akan oke, ini perintahnya salin aja lah ya. Copy set ini agak dulu kemarin control ignore tabs pas RC agak tanpa oke masih pakai user 1 user 1 terus disuruh login lagi. Oke, terus kita history gitu. Entahnya sama sih. Exit. Ya. Kelebihan, sorry. Terminal. Oke, seperti itu. Oke, log out dan log in. ROM bus shell dikonfigurasi dengan men-setting nilai variabel PS1.
dan menampilkan string static sebagai prompt. Ini intinya P1 ini dia itu yang setting ini ya, kayak Yovan 105 add Debian titik 2 terus ada root ada ini itu di setting sama si P1. Kalau misal P1 nya kita ganti jadi ini, sorry bukan itu, maka dia bakal jadinya backslash T itu time ya, jadi yang tadinya Yovan 105 Debian warnanya hijau terus ada root dolar, kalau P1 kita ganti di T atau time dia bakal jadi time. Enter terus dia bakal update sesuai apa time-nya ya. Oke. Kalau semisal mau ada kayak PM-nya, kita pakai bukan T kecil, T besar. Sama aja sih. Hello. Whatever. Kebanyakan orang menginginkan prompt bus menampilkan current working directory, counter W menampilkan hanya menampilkan. Oke, W itu untuk menampilkan current directory PS1 sama dengan nggak usah pakai spasi, error nantinya. Backslash W titik 2 boom current directory. Setelah aku mau masuk ke music, langsung oke, mantap. Sedikit aja. Ketik jadi user. Ini user prompt user bin. Apa maksudnya? Di sini kan maksudnya. Oke. Jadi di sini paste-nya terupdate ya. Jadi clear. Sorry. CD home. Oke. Untuk melihat prompt spin 2. Oke, coba no. Kenapa nih? Bentar. Oke, udah. Nggak tahu kenapa tadi. Oke, coba P1 slash W nya mana? Kalau W besar itu dia langsung di current directory-nya ya. Langsung di current directory. Kalau W kecil itu path-nya yang umum ya. Yang dari root misalnya gitu. Ya nggak ya? User oke. Jadi kalau W kecil itu dia nampilin path-nya, PWD-nya kalau istilahnya. Tapi kalau W besar itu bener current directory-nya itu yang mana. Oke. Masukkan update dalam home directory. Oke, ini baru terminal baru aja. Atau close aja lah, nggak apa. Ini terminal. Terminal. Oke, ini ada di home directory. Oke, masih aja. Ini kita disuruh buat script untuk mengurutkan data file under text editor, tapi oke.
Di sini harusnya udah ada source. Buatlah file script di atas jadi file. Oke. Kalau kita lihat di sini, source itu dia belum ada execute-nya. Cara namanya gimana? Change mode plus execute sorter. Kalau kita lsl sorter, warnanya dia yang pertama berubah jadi hijau, yang kedua dia udah ada executable di semua apa namanya permission ya, user, group, sama other. Masih rekaman? Masih rekaman? Oke, udah. Ya, program secara di atas setiap sel mengambilkan prompt PS1 untuk melanjut. Oke. Jadi kita mau ngeran si file sorter ini pakai variabel namanya prompt command. Dan directory ini di sorter. File sorter. Muncul error but bentar, sorter karena aku biasanya pakai Vim ya sebenarnya. Kalau Nano aku belum belajar. Sebentar. Ya mungkin pakai Vim dulu. Aduh, misalnya lama gitu. Oke, intinya ketika echo ini untuk ngisi kayak datanya gitu. Jika file nggak ada akan dibuat secara otomatis pakai ini. Ya kalau misal file listnya belum ada bakal dibuatin otomatis sama misalnya. Terus ini juga masukin data yang kedua. Oh udah, oke. Nah, Vim sorter ini dia kayaknya belakangnya kurang T1 set. Kok bisa kurang T nggak tahu. Saya oke, prompt command. Apakah bisa? Aman. Oke, set. Oke, ketik cat list. Oh, belum, sorry. Kita input data dulu. Ketikkan echo JSON, masuk ke list. Oke. Oh, bisa. Bukan ini. Nah, ini. Ini. Set. Oke, cat list. Nah, udah masuk. Sekarang kita masuk ke namanya echo JSON Smith. Oh, ini perintah. Ini perintahnya. Aman kan? Aman, oke. Ketik cat list dan tekan enter, maka Anda akan melihat isi file list. Cat list, oh udah kita barusan lakuin.
text editor kita. Ini di text editor dulu tuh. Agak mas ke salah satu ya. Ini bisa ke alt, shift alt, set ya. Oh bisa ya. Kayak Visual Studio Code gitu, langsung drag. Oke, ini udah diketik ini. Udah ganti ini. Ketik ini. Start. Oke, harusnya aman. Apa tuh? Kita paste, set. Kita get list. Oke, udah banyak. Oke, mohon maaf ibu tadi tiba-tiba videonya kepotong yang facecam. Intinya tadi masukin berapa data ya. Misal sebelumnya kan list yang ini masukin datanya nggak urut sebenarnya dari S, P, S, L, S, tapi karena udah ada from command yang auto sortir, jadi dia otomatis langsung outputnya ini langsung di catalyst ya. Ini tadi masukin data terus di catalyst, otomatis langsung tersusun berurut. Aneta, John, Lisa, Patrick, Samantha, Swan, Speed. Emang sama nggak ya rekaman yang ini? Oke. Ini juga aku tambahin coba Bobby, dia juga langsung ke urut di bawahnya A dia. Enggak A. Nah, tapi kalau from command-nya dia nonaktifin, dia langsung aku masukin C, dia nggak di bawahnya B, tapi langsung di paling bawah sini, nggak ikut ke sorted. Oke, clear. Aduh, ada aja. Oke, apabila Anda tidak menginginkan, oh ini udah, sorry. Oke, lanjut percobaan 6, membuat bash script dan menjalankannya. Membuat file p1.sh. Oke. Film aja. Mohon maaf Bu, saya pakai film dulu. Nah, Nano takutnya gimana? Masih kurang ngerti, belum belajar. Film p1.sh. Script. Bentar. Wiki mengubah program menjadi executable. Oke, ini awalnya dia nggak executable p1.sh, nggak ada X dan warnanya bukan hijau. Kita caranya gimana? Ini adalah chmod change mode plus execute p1.sh namanya. Kalau kita sl p1.sh, dia udah akan ada execute-nya dan ada warna hijau di sini. Warnanya kayak beda-beda, yang penting ada warnanya sih. Dan script ini ada banyak caranya, ada bash, bisa bash p1.sh. Oke, p1.sh. Nah. Oke, tadi gimana? Bash p1.sh, bash p1.sh. Oke, bisa. Terus bisa juga sh p1.sh. Oke, masih bisa. Dot p1.sh titik ini dipisah ya? Atau enggak? Enggak ya? Oh, dipisah p1.sh. Oke.
atau bisa juga di current folder, terus nama filenya apa sih, ada banyak caranya, bisa satu. Oke. Oke, terus konvensi dalam pembuatan script menjadikan bin bash tambahkan. Oke, kita cuma tinggal nambahin bin bash ini cuma konvensi pernyataan fin fokus satu terus. Oke, kita enter dulu, terus kita set. Oke, ada nama comment. Jangan ini echo program bash script. Enggak, sorry. Terus disuruh bikin file juga p2.sh. Aduh, berapa lagi. Oke, Vanessa langsung aja ini di kontrol cluster shift I ganti ininya. Oke, ini diganti, terus kita save wiki. Dan kan berapa program shell dalam satu baris instruksi yang dipisahkan dengan tanda. Oke. Cat p1.sh titik koma cat p2.sh. Otomatisnya bakal ngeran 2 komen sekaligus. Tuh. Dan ini kan script sebagai proses background sehingga prompt tidak menunggu program. Oke, maaf ibu, tadi videonya kepotong lagi, nggak tahu. Nah, ini coba aku turunin kualitas kameranya. Oke, lanjut. Gimana tadi? Pokoknya ngeran ini jadi proses background. Lagi deh. Oke. Kita tes jadi background. Nggak usah banyak apa sih. Dan diselingi proses p2.sh proses token. Kalau proses background nggak bisa digabungin. Oke, sorry, salah lihat satu. Oke, p2.sh jadi background. Boom. Oke, sip. Seperti itu. Oke, teman-teman ikut terus. Oke, bisa juga pakai dalam kurung juga, kanan tesis apa itu lupa, ls terus who, terus hasilnya dimasukkan ke dalam hasil, dan ini dijalankan di background. Oke, get hasil. Itu dia, ls terus who, ini ls nya ini ls nya, ini who. Ya, oke. Dan ya, oke. Susah. Oke. Udah menuju job control. 45 menit, oke. Astaga. Proses background ps, ini proses x itu oke, ini prosesnya banyak sekali. PSX dimasukkan ke dalam file hasil, terus proses, lalu kita ke jobs done. Oke, jobsnya udah selesai. Oke, buatlah file look.sh. Dia akan pernah berhenti, kita cek. Oke, dia tidak akan pernah berhenti. Sini. Yes.
copy sama misalkan ini kurang indensasi indensasinya nggak ngotak nggak jadi nah gini aja deh. Oke, WG 10 detik, terus kita ganti mode-nya chmod execute load.ss biar bisa di execute. Kita execute 10 detik kelamaan jujur ya. Bentar, Ctrl C kita edit dulu aja, misal 2 detik aja. Ini kalau 10 detik kayak kelamaan deh. Oke, lagi progresnya. Nah, itu dia. Ya, detik. Kalau ini dia bakal berhenti kalau semisal dipencet Ctrl C. Save dengan Ctrl. Oh ini. Lanjutkan program sebagai bagian. Oke. Loop terus background. Dia bakal kalau oke. Terus untuk menghentikan sementara kita pakai Ctrl Z. Buat job menjadi foreground. Berapa nama job? Nggak bisa Ctrl Z. Wait, what? Whatever. Ini sebenarnya terminalnya bisa cuman agak, kita disuruh FG foreground jobs, kita cek jobs running progress indeksnya 1, jadi FG persen 1 set. Nah ini harusnya baru kita bisa Ctrl Z. Nah oke, kita ketik jobs, terus stop ya, stop dulu jobs yang aktif masih stop ya, jadi running kan harusnya. Ubah menjadi foreground menggunakan nomor job FG bla bla bla. Oke, sampai jalan untuk kurang huruf depan. Oke, tadi udah. Untuk mengambil job tersebut background, kemudian jalankan lagi. Oke, BG BG persen satu gak ya? Ya, dia bakalan ngulang lagi. Apakah aku bisa ngetik sini? Oh bisa. Tadi nggak bisa ngetik. Karena background. Oke, harus di dulu satu baru bisa di Ctrl Z. Ini bisa skill. Oke. Persen satu. Ya. Satu bisa. Oke. Aduh lupa lagi. Mana ya? Terminate. Oh udah terminate. Oh ya dah. Penerapan manipulasi stack untuk directory instruksi. Jadi digunakan untuk melihat stack directory pada output. Menentukan directory home yang oleh Satirs. Ini dia stack this directory yang sekarang. Oke, yang kantor yang support S
amburadul kita mkdir A dulu aja, jadi A. Oke, terus kita mkdir ini tadi ls. Oke, ada 3 di sini. Push cells. Oke, cells. Oke, paste-nya kita pindah cells. Oke, dari A cells. Terus kalau kita push, iya kan? Salah. Oke. Home, your 105. Nggak pakai itu, 105. Support. Oke. Langsung push ya. Ya whatever. Support. Habis itu ini pakai double titik marketing. Set. Oke. Jadi dia tambah dari yang awalnya tadi A, terus A doang, di push cells, index yang paling depan, PWD, terus di support ditambahin lagi paling depan, terus marketing tambahin lagi paling depan. Oke. PWD di sini marketing. Oke. Terus biar push dilakukan tanpa maka stack kemudian directories ya kalau misalnya pakai dirs ya. Nah, iya pakai dirs. Kalau misalnya kita ngetek push di doang, itu dia bakal ngambil di array sebelumnya. Jadi dia bakal ngambil support. Terus kalau di login, dia bakal ngambil si marketing. Gitu seterusnya. Oke, terus pakai ini ya support ya. Push di kita pakai WD. Kalau paste-nya juga berubah. Directory. Oke. Push PWD lagi di department. Oke. Untuk membuat directory cells menjadi directory paling atas top tab, maka push D dapat dilakukan dengan argumen misal push D. Misal aku mau ngambil yang A cells nih, yang di belakang, kita tinggal plus 2 set dan jadi cells kan 2 kan 1 2. Kalau kita mau ngambil A nya juga ikutan maju. Oke, get it. Jadi kalau kita push D harusnya dia ke A. Oke. Jadi itu dari start gunakan instruksi ppdp popt. Oke, popt. Dari dirs ini terus popt. Selesai hilang, sekarang popt. Terus 2, ini apakah marketingnya yang hilang? Oke, marketingnya hilang dan dirs. Oke, popt. Terus 2. Terus 1. Popt. Oke. Berdasarkan alias adalah mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau kelompok instruksi untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem. Alias. Buat berapa alias? Oke, alias. Alias misal alias del. Dia bakal ngerun namanya rm interactive. Ini kalau nggak salah kalau mau ngapus tapi pakai notif apa sih namanya, verifikasi kepastian apalah alias history. Dia bakal ngerun code history. Next, gunakan instruksi hasil alias ls. Itu bukan asal alias sih, dan hasil
hasil. Emang ada hasil? Oh, ya. Anggaplah ada hasil di sini, hasil. Oke, del hasil. Ada kan hasil di sini? Ada, oke. Del hasil. Remove, yes. Lihat. Del itu tadi ngeran ini ya, RMI. Itu buat kayak nampilin nih, remove regular empty file hasil. Ya, kayak memastikan misalnya. Oke. Alias more. Itu history more. Set. Oh, 190 bro. 200, oke. Oke. Untuk menghapus alias gunakan instruksi alias del. Oke, misal kita mengkadir bukan yang ada touch hasil lagi tuh. Ya, kita pakai del hasil. Nggak bisa. Aliasnya dia langsung. Del alias tadi more nggak bisa karena nggak tahu itu. Oke, set. Oke, sekarang masuk ke latihan. Oke, eksekusi seluruh profil yang ada. Eksekusi profil ada berapa? 3 atau 4? Ada 4 ya? Ada file asli nama Anda student bla bla bla. Oke, intinya kita suruh nambahin kayak teks gini di keempat file itu. Oke, yang pertama kalau kita di sini aja nggak apa. Vim nggak usah ya, pakai ku aja. Kasih tar mana? Kasih tar. Kok gini? Mana? Ini. Itu profile dari set. Oke, echo. Kasih dulu profile dari profile. Terus ini di profile dari profile harus itu, apalagi bash rc. Aduh, mouse-nya baterainya habis. Ya udah, sebentar. Bash rc set. Oke, terus profile mana lagi? Bash lockout. Ini perlu dispesifikasi dari home ya? Lockout. Oke deh. Harus dispesifikasi ya? Jadi oke deh. Home Yovan 105 itu 105 set profile ini kopas aja. Setahu bash rc sama bash lockout tempatnya sama sih, sama-sama di ini ya. Oke. Mana? Oke. Aku lupa nambahin ini.
tambahin di terus di bash rc ini cuma buat input new line ya, cuma males bikin satu aja jadi ini bash lockout apa langsung aja tempatnya. etc profile deny alamat. Oke, etc profile ini berarti oke, ini berarti pakai sudo aja, sudo ya, pakai sudo lah. Bener kan? That profile sorry itu oke, ini bukan that profile tadi sorry, atau ngaruh atau nggak, sorry kayaknya ngaruh, coba ya mana sih itu profile sudo, oke sudo nggak bisa, udah sudo so etc pas kok pas edit, sorry etc apa etc film profile etc profile kok rm bentar dulu, profile ini nih, oke. Ini ditambahin di sini di bawah mana tadi ini. Jadi profile, oke. Oke, kita rm tadi salah. CDA. Oke, next lakukan hasilnya, jangan lupa tambahkan deco dengan instruksi ganti user, nggak bisa di sini nih provide oke lah so user 1 terus exit user kenapa nggak mau ini ya, bentar input profile nggak ada echo pantesan, aduh sebentar and nggak ada echo sih, terus film terus gimana ya, bash rc gimana juga nggak ada echo-nya, ya ampun. Terus film apa tadi namanya, film bash logout. Oke, ini juga salah, ini home atau echo
set emblem kok oh no tidak sebentar terus vim sudo vim etc profile bisa nggak? Hah? Oh oke. Ini harus pakai apa tambah produk semua ya, sorry baik. Apa perlu pakai sudo di sini? Oh ya nggak tahu deh. Oke. Clear, kita ganti user. Biasa dulu user 1. Set. Aduh salah, bukan itu. Aduh bentar. Oke. So, user 1 sekarang ada minusnya. User 1 is not sudo file. Oh ya nggak ada ini sudo dia. Yaudah, exit. Apa? Dan nggak ada outputnya. But ya udah. Di sini disuruh jelasin bedanya SU biasa sama SU strip, jujur juga kurang ngerti. Cuman secara yang terlihat di sini ya, kalau SU user tanpa ada strip ini dia langsung cuman ganti user ya, tapi nggak ganti home-nya. Di sini SU user kan masuk usernya emang user 1, cuman home directory-nya masih di tempat yang sama user sebelumnya. Tapi kalau pakai ada stripnya sini, dia langsung otomatis ganti di user. Nah, coba deh, ya kan kalau PWD kan di home Jovan ya, tapi kalau SO user 1 oke. Itu kalau kita PWD dia di home user 1. Kalau cuman SO aja, ini kan balik lagi Jovan ya. Kalau SO user 1 aja, kalau kita PWD dia di home Jovan. Jadi bedanya yang terlihat itu sih ya, yang terlihat baru itu. Oke. Exit, balik lagi kalau Oke, sekarang edit file bus logout. Tambahkan terima kasih atas sesi yang diberikan dan tahan teman-teman. Oke, bus logout. Oh, apa jangan di apa karena di akhir ya jadinya? Ya, mungkin ini ya Eko bisa coba ya tuh. Aduh yaudah. Aduh masa Eko apa, terima kasih atas sesi yang diberikan. Ini kalau semisal nanti antara aku ngomong sama layarnya agak beda, mohon maaf ya, biasanya ini video sama laptop rekamnya sendiri-sendiri. Jadi kalau semisal ngeditnya aku agak ini ya, maaf kepotong lagi tadi, memori habis. Oke. Vim bus logout tadi udah ya. Tahan sama 5 detik, alamak. CV sleep 5 sleep 5. Oke, pas aja. Oke, logout berarti misal SU user 1 harusnya dia terima kasihnya sebelum ini logout kan.
Oh, logout. Oh, coba SU profile dari. Oh, oke. Sekarang coba logout exit. Lihat, nggak ada logoutnya. Lihat. Oh, nah, apa harus pakai environment? Eh, oke, coba SU. Oke. Oh, oh itu bedanya SU yang ada strip sama nggak ada strip ya? Kalau yang nggak ada strip dia cuman bas RC doang. Tapi kalau dia pakai strip dia juga bawa dari ETC profile sama profilnya ini. Oke, gimana kalau kita exit? Kalau exit itu dia bedanya. Kalau pakai environment, kalau pakai strip dia ada misalnya logout bukan exit. Terus kalau misal kita exit ini berarti logout. Oh, sih. Oke. Oke, itu bedanya. Ganti nilai his size. History. His size. His size dari langsung gini sih. Set that his size. Oh, beneran bisa? Oh, oke. Gak kapasitas. Hah? Besarnya dengan mengedit instruksi baris kelima. Wait a second. Gunakan file history dengan mengedit instruksi baris kelima. Ulangi instruksi yang terakhir. Proses history dengan mengedit instruksi baris kelima. Mohon maaf ibu, ini kurang jelas. Guna file history mengedit instruksi baris kelima. Maksudnya ngeran gitu. Apakah ngeran 3, 4, 5, 2, 7, 7 gitu. Entahlah. Oke. Ulangi instruksi terakhir bilang dia. Oke, untuk bernafas sebagai start buffer. Ya, itu untuk dua tanda seru itu untuk mengulangi yang komen terakhir. Itu juga ya. Oke. Nah, instruksi pada history buffer nomor tertentu misalnya nomor 150. Oke, history kalau mau eksekusi 2589 clear. Oke, ulangi instruksi grafik LX ini LS, maka dia akan mengeksekut semua area. Even not found. Oh, karena nggak ada LS di sini. LS, LSA, LSAL. Oh, oke. Coba di sini. Gimana?
whatever. LS dia bakal ngambil yang semuanya atau yang paling terakhir, yang terakhir LS. Tapi kalau LS terus tandanya LS, tanda tanya itu bakal dia nyari semua line atau semua history yang mengandung huruf L dan S. Yang di sini cuma LS doang. Oke. Ini bisa begini ya. Bisa misal apa film files L sama S kan. Whatever lah. Kalau misal kita LS, ini dia bakal ngeran yang LSA. Tapi kalau LS, LS, apa sih? LS. Comment not found. LS, terus kita LS story lagi tadi soalnya tipu. Jadi oke, coba LS history dulu. Story dia secara penempatan, kalau LS beneran LS itu dia di atasnya files ya. Files kan LS ya. Coba bentar. LS dah jelas. Apa files apa ya? Files ini story LS dia apakah film atau LSLA. Oke. Jadi kalau tanda tanya LS pokoknya ada huruf LS. Enggak terkait sama enggak terpaku sama komen LS atau enggak, pokoknya ada huruf LS. Jadi kan LS ada dua, ada LSLA, ada LS karena film files. Cuman karena yang dicarikan yang terdekat ya. Jadi pertama kali ketemu yang mana di run dari bawah ke atas, ketemunya film files dulu. Jadi tadi malah ngedit kan. Masih bisa nggak? Malah ngedit bukan nampilin kayak gitu. Bedanya. Bash script. Buat 3 buat script. Film. Clear dulu. Bentar. P1 berarti SH. Film. Jadi MKD dulu. B. Jadi B. Oke. Film. P1 berarti SH. Masih ngerekam kan? Aduh, sejam 20 menit. Alamak. Oke. Tadi ngapain? Buka kelas aja. Kita paste, shift E, kita edit. Kita ke 1, kita lagi. Sekarang film kedua. Yang ini who. Oke, ada who di sini. Who, shift E. Ini karakter kasusnya. Wiki, habis itu yang ketiga ini
eh Oke. Mana tadi? Ini. Dan script tertulis bagi berikut. Perhatikan bahasanya. Kita jalankan ini. Maka harusnya ini ngeran 1, 2, 3. Kayaknya yang ketinggalan deh. X P1 P1 data P3 data bla 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 bla. Jadi ini program P1 ls astaga. Ulang. Nah, ini P1 total 12, ini LSL, terus ini program P3, oke P3 ini PS tadi PS, terus PS2 ini who ya. Itu yang baru yang pertama. Sekarang adalah ini sih P1 udah tes. Ini beda kan background boom dengan background. Terus ini apa? P1 background Facebook. Ini dulu P1.sh. Ya bener kalau dijalanin di background gak ganggu terminal sebenarnya kalau dikasih di background ya. Dan foreground ini dia ngeganggu input terminal. Terus yang kedua sih ini sama-sama background kita bla 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 bla. Kan selesai ini. Terus saking cepatnya ya udah. Ini kalau misalnya prosesnya kayak sleep atau apa bakal kerasa, cuman karena ini prosesnya cepat ya mungkin nggak terlalu kerasa sih background prosesnya. Oke, ini jadi bakal ngeran PS1, PS3 terus baru dikasih background. Dua-duanya dijalanin di background maybe. Oke, jadi satu ya dia, satu jobs langsung gue. Oke. Yang terakhir, ketikkan shell script yang merupakan loop dengan nama waktu setiap 10 detik. Kemudian menyimpan tanggal dan jam pada file hasil. Vim apa namanya? Waktu. Itu aja. Oke, boleh jalankan satu program. This is fine. What? Kemudian jalankan satu program to find the background sebagai berikut. Find bertugas memasukkan semua file yang ada. Masukkan semua file. Alah. Jadi find semua yang tipenya itu file, mencari semua di directory root yang tipenya file, itu dieksekusi. Hasilnya itu dimasukkan ke hasil listnya dia masuk ke hasil.txt dan errornya dimasukkan ke dalam
def no, terus apa ya, titik koma gini ya, oh background itu ini, terus ini bukan, oh not found, oh hah, gimana sih, oh not found tuh, gimana sih gini, yang backstage gimana ya? Gini gak sih? LS ya, sel proteksi bisa lengkap. Ini apa ya? Oke, coba bentar, saya izin tanya ya, bentar ya Bu. Saya nggak tahu ini apa. Bentar. Saya gimana ya? Gini. Apa yang salah? Bentar. Apa nggak perlu pakai titik koma gitu maksudnya juga? XZ ya? Tidak ada. Sebenarnya kalau nggak pakai proses enggak nggak? Tab F exec S. Bisa langsung dimasukin gini, nggak pakai exec ya? Coba kalau nggak pakai exec. Jobs running. Exit. Hah? Oh, 200.000 hasil. Oke. Oke, udah saya jadikan program 1 sebagai foreground, program mana? Program P waktu ini. P waktu .sh set
Oh, dijalankan di background dulu. Dijalankan di background dulu. Oh alah, bentar. Salah lagi. Bentar. Gini. Jobs nggak ada kan? Oke. Dijalanin di background dulu. Terus baru kita yang tadi file mana? Ini. Hasil atau hasil.txt ya? Oh, hasil.txt dan hasil. Oh, jobs, sama jobs. Oke, FG 1. Terus di Ctrl Z. Aduh, kill ini gimana ya? Kill langsung saja bisa nggak sih? Stop. Ternyata, oke. Aku penasaran sama hasil. Teksi masih seperti biasa, oke. Ini bakal hasil. Get hasil. Oh ya, ini ya. 4142. Ya, per 10 detik lah ya. 773747. Ini kenapa nggak 10 detik? Enggak lah. Tapi pasti praktikumnya sudah sampai sini. Ya mohon maaf Ibu jika ada salah kata atau mungkin kurang penjelasan atau mungkin selama menyimak agak kurang nyaman karena ya gimana ya. Ya mohon maaf Ibu kalau masih ada kekurangan. Ya sekian dari saya. Terima kasih.